Amel adalah seorang wanita cantik yang baru saja lulus kuliah. Akhirnya aku lulus juga. Kalau gini kan aku bisa leha-leha di rumah. Capek banget tahu tiap hari kuliah, ngerjain tugas. Pokoknya aku nggak mau kerja dulu deh. Lagian ya, aku kan cewek. Jadi ngapain coba aku nyari kerja? Nak, kamu lagi ngapain kok ngomong sendiri? Udah kayak orang gila aja deh. Biasa pak, bapak nih kayak nggak paham aku aja. Aku kan suka ngomong sendiri, hehehe. Loh, bapak kok tumben nggak berangkat kerja hari ini? Ya, Bapak ambil cuti soalnya asam urat Bapak ini kumat. Ya, jadinya Bapak mau istirahat dulu deh di rumah. Oh iya, ngomong-ngomong kamu udah mutusin belum mau kerja di mana? Ya belum lah pak, Amel kan niatnya mau istirahat dulu nggak langsung kerja. Amel tuh capek loh, kuliah ngerjain tugas, semuanya tuh bikin pusing. Jadi Amel tuh butuh rehat. Iya nak, Bapak tahu. Tapi kan kamu juga harus mikirin masa depan kamu. Nanti kalau kamu kelamaan istirahat di rumah dan leha-leha, yang ada nanti kamu itu nggak bakal dapat kerjaan loh. Bukannya nggak apa-apa ya pak, keluarga kita kan ekonominya nggak susah-susah amat. Bener nak, tapi kan ibu sama bapak itu udah semakin tua. Apalagi bapak udah sering kena asam urat, jadi sering cuti kerja deh. Kita nggak tahu kan, beberapa tahun kemudian mungkin bapak udah nggak sanggup kerja. Ya kalau bapak udah nggak sanggup kerja, ya udahlah pak, jaga warung aja di rumah. Kan kita punya warung, susah amat sih, kita ngembangin aja tuh warungnya. Nah, kalau nantinya cuma bergantung sama warung itu susah kan? Nggak setiap hari warung itu rame para pembeli. Jadi kamu sebagai seorang anak pertama ya harus ngerti dan bisa bantu bapak dan ibu dengan nyari pekerjaan. Ya udah, nanti Amel coba nyari kerja deh. Tapi Amel mau istirahat dulu ya, nggak mau langsung kerja. Ya nggak apa-apa, yang penting kan kamu udah punya tujuan mau kerja di mana. Oh iya, kemarin bapak dapat tawaran dari teman bapak. Dia tuh nanyain kamu mau nggak kerja jadi model di tempat teman bapak. Sebenarnya enak sih jadi model, cuma pose-pose doang. Tapi ribet harus jaga pola makan, olahraga, jaga bentuk badan, jaga berat badan. Aku nggak mau kerja jadi model. Aku tuh ya pengennya kerja yang nggak perlu banyak peraturan, nggak bikin capek, dan pastinya bisa menghasilkan banyak uang. Hahaha. Tapi emangnya ada ya kerjaan kayak gitu? Nah, kok kamu malah diem aja sih? Hehe, maaf pak, Amel lagi kepikiran sesuatu aja gitu. Jadi gimana, kamu mau nerima nggak tawaran kerja jadi model dari teman bapak itu? Lumayan banget loh, kalau kamu itu bisa keterima gajinya besar. Nanti ya pak, Amel pikirin dulu. Soalnya walaupun kerja jadi model itu kelihatannya gampang dan gajinya besar, tapi aslinya ribet. Ya udah kalau gitu, kamu pikirkan yang terbaik buat kamu ya. Walah, iya pak. Amel, kamu tuh mau kemana? Astagfirullah bu, bikin kaget aja sih tiba-tiba muncul. Amel tuh mau ke kamar bu, rebahan. Amel, daripada kamu rebahan, mending kamu bantuin ibu yuk masak sama beresin rumah, biar kamu tuh bisa sekalian belajar. Jadi pas nanti kamu nikah, kamu udah bisa tuh beres-beres sama masak. Ya ampun bu, Amel kan baru aja lulus kuliah, belum ada pikiran sama sekali lah bu buat nikah. Ya walaupun kamu belum ada pikiran buat nikah, setidaknya kan kamu udah bisa beres-beres sama masak. Tapi bu, Amel rasanya kurang enak badan nih. Kamu tuh gak usah alasan ya, ibu nih gak bisa kamu bohongin. Udah yuk, langsung aja bantuin ibu beres-beres sama masak. Yah, ibu mah gak bisa dibohongin, ganggu aja sih. Padahal kan aku pengen rebahan sambil scroll sosmed. Amel, malah diem aja. Ayo langsung bantuin ibu masak dan beres-beres. Keburu siang nanti. Ibu juga mau ke pasar ini, beliin bahan-bahan buat bikin jamu buat bapak kamu. Iya ya bu. Beberapa hari kemudian, Duh, gabut juga ya di rumah lama-lama. Mana tiap hari aku tuh disuruh sama ibu buat bantuin beres-beres sama masak. Gak tenang banget deh rasanya leha-leha di rumah. Ini siapa yang ngechat? Aku lihat dulu deh profilnya. Kelihatannya orang kaya nih, tapi tampangnya biasa aja sih, gak ada ganteng-gantengnya. Mana nih orang so akrab banget bilang mau kenal lebih deket sama aku. Bentar, aku punya ide bagus nih. Aku cari tahu dulu deh, dia beneran kaya atau enggak. Nah,
Kalau gini kan udah fix aku tahu kalau dia itu kaya. Jadi bisa nih aku manfaatin. Daripada aku kerja kan capek lah, banyak peraturannya lah. Kalau aku manfaatin laki-laki kaya kan aku nggak perlu kerja capek-capek. Hahaha. Enak, kamu kenapa sih kebiasaan banget ngomong sambil senyum-senyum gitu? Udah kayak orang gila aja. Ih, ibu juga kebiasaan banget sih bikin Amel kaget. Ini loh bu, Amel tuh ketawa gara-gara ngeliat konten lucu. Oh iya bu, hari ini Amel tuh mau wawancara bu di tempat Amel ngelamar kerja. Loh, sejak kapan kamu ngelamar kerja? Perasaan kamu di rumah terus deh. Ya ampun bu, zaman sekarang kan bisa ngelamar kerja lewat online. Terus baru deh wawancara secara offline. Ada juga kok yang dia ngelamarnya dan wawancaranya sekalian online juga. Tergantung dari perusahaannya masing-masing. Walah gitu toh. Baguslah, ya walaupun ibu tadi niatnya mau nyuruh kamu bantuin beres-beres sama masak. Ibu, libur dulu lah. Amel kan mau wawancara. Iya, ya udah sana berangkat. Keburu nanti kamu telat loh. Iya, Amel berangkat. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam, hati-hati ya di jalan nak. Alhamdulillah akhirnya tuh anak mau nyari kerja juga ya. Bapak sempat khawatir loh, dia itu beneran gak mau nyari kerjaan dan cuma leha-leha di rumah. Iya pak, ibu juga sempat khawatir. Makanya deh ibu cari cara supaya dia itu gak betah di rumah. Ternyata dia udah ngelamar kerja. Alhamdulillah banget. Semoga aja ya bu, anak kita itu bisa dapat pekerjaan yang paling terbaik. Soalnya kan dia itu udah kuliah dengan serius. Iya pak, amin. Oh iya, ngomong-ngomong asam urat bapak udah mendingan belum? Kalau belum nanti ibu buatin jamu lagi. Alhamdulillah udah mendingan kok bu. Ini kayaknya bapak udah kuat buat kerja lagi. Beneran udah kuat apa pak? Nanti di tempat kerja malah kumat lagi asam uratnya. Udah ibu tenang aja, gak bakal kok. Buat jaga-jaga ya gimana kalau ibu buatin jamu biar bisa bapak bawa ke tempat kerja gitu. Iya ya pak, ide yang bagus tuh. Kalau gitu tunggu sebentar ya, ibu buatin jamu dulu. Untung aja aku langsung cepat-cepat pergi dengan alasan mau wawancara. Kalau enggak pasti aku udah disuruh deh buat bantuin beres-beres sama masak. Mending aku ladenin aja deh nih orang yang mau ngedeketin aku. Tapi kira-kira dia kenal dan tahu aku dari mana ya? Tapi gak heran sih orang pada ngedeketin aku. Aku kan cantik dan good looking. Siapa sih yang gak tertarik sama aku? Hahaha. Mending aku ajakin ketemuan deh, biar nanti aku bisa langsung memanfaatkan kekayaan orang itu. Ya ampun, aku sampai lupa loh nanya namanya. Aku tanya dulu deh namanya. Walah, ternyata namanya Gilang. Ya lumayan sih namanya. Kalau gitu aku langsung ajakin ketemuan di kafe deket sini aja deh. Wah, ternyata orangnya langsung mau loh. Kalau gitu langsung gas. Saat di kafe, Amel ya? Aku Gilang yang tadi ngechat kamu. Walah, iya, silakan duduk Gilang. Iya ya, makasih. Betul ya aku kaget banget loh. Kamu langsung ngajak ketemuan. Ya aslinya sih seneng banget sih. Iya nih, soalnya aku penasaran gitu sama kamu. Ngomong-ngomong, kamu tahu aku dari mana ya? Kayaknya kita juga nggak pernah ketemu sebelumnya. Sebenarnya aku tuh kakak tingkat kamu ketika masih kuliah. Aku udah lama loh kagum sama kamu. Dan mungkin karena kamu itu gak tahu aku, jadinya ya kamu itu gak pernah ngerasa deh ketemu sama aku. Oh alah, ternyata kamu itu kakak tingkat aku ya, dulu pas waktu kuliah. Sorry ya, aku manggilnya kak dong berarti. Panggil nama aja juga gak apa-apa kok. Ya nggak bisa dong, kamu kan lebih tua daripada aku. Jadi aku harus manggilnya kak. Ya udah terserah kamu. Ngomong-ngomong ini kamu ketemuan sama aku, nanti pacar kamu gak marah apa gitu? Ya ampun kak, aku tuh belum punya pacar kali. Jadi siapa yang mau marah? Kamu beneran belum punya pacar? Kalau gitu kamu gak jadi pacar aku? Aku pertimbangin dulu ya. Kita kan baru kenal dan baru ketemu. Masa langsung jadian? Ya juga sih. Oh ya ini kamu mau pesen apa nih? Bilang aja antar semuanya biar aku yang bayarin deh ya. Wah yang bener kak. Tapi nanti aku jadi gak enak loh. Kan aku yang ngajak ketemuan. Jadi seharusnya aku dong yang bayarin. Udah gak usah pakai acara gak enak. Kan yang pertama ngechat dan deketin itu kan aku. Apalagi aku kan cowok. Jadi ya itu udah tanggung jawab aku. Oke deh kalau gitu. Aku pesan yang ini sama yang ini juga deh boleh.
Wah, mantep banget nih. Belum apa-apa aja dia udah full mau bayarin aku makan. Ini kalau aku deketin terus yakin deh, pasti dia bakal bisa aku porotin. Sejak saat itu Amel pun terus mendekati Gilang untuk bisa memanfaatkan kekayaannya. Duh, nyenyak banget nih tadi malam tidurnya. Si Gilang nelpon nih. Halo Mel, duh sorry banget ya, nelpon kamu pagi-pagi gini. Iya, nggak apa-apa, santai aja kok. Makasih ya, ngomong-ngomong kamu mau nggak hari ini aku ajak jalan-jalan? Mau banget lah, tapi skincare aku pada habis tahu. Dan juga aku udah nggak punya baju yang bagus buat jalan-jalan. Entar aku nggak pede lagi jalan sama kamu. Aduh kamu kasihan banget ya kalau gitu. Aku transfer deh buat kamu beli skincare sama beli baju baru. Nggak usah kak, aku jadi nggak enak. Aku kan bukan siapa-siapa kakak. Ya kamu nggak boleh ngomong gitulah. Walaupun kamu itu bukan siapa-siapa aku, tapi aku itu kan sayang sama kamu. Ya walaupun sampai sekarang kamu itu belum ngasih jawaban mau apa enggak jadi pacar aku, ya kan? Ya udah deh, kalau gitu aku mau jadi pacar kakak. Tapi kakak juga mau ya ngasih uang bulanan ke aku. Kamu beneran mau jadi pacar aku nih? Kalau gitu kamu tenang aja, aku bakal kasih uang bulanan terus deh. Buat kamu yang banyak. Ya ampun, aku seneng banget deh. Kamu mau jadi pacarku akhirnya. Kalau gitu ini aku tap dulu ke kamu ya. Nah udah nih. Ya ampun, ini banyak banget kak. Makasih banget ya. Kalau gitu aku mau langsung shopping-shopping dulu deh. Abis itu baru kita jalan. Sejak saat itu Amel pun terus meminta transferan kepada Gilang. Hingga Ih kak Gilang, kok kakak belum transfer sih aku bulan ini? Skincare aku tuh udah pada habis loh. Dan juga aku pengen beli perhiasan emas. duh gimana ya Mel, bisnis aku lagi bermasalah. Apalagi semua uang tabunganku kan udah habis aku TF ke kamu. Kakak tuh gimana sih? Itu kan kewajiban kakak buat TF aku. Pokoknya aku gak mau tahu ya. Cepetan TF aku sekarang juga. Aku tuh lagi butuh banget. Nggak bisa Mel, uangku udah habis. Bisnis aku sekarang lagi kacau. Kamu tuh bukannya support aku kok malah jadi nuntut gitu sih. Oh, jadi sekarang kakak udah gak mau TF aku lagi gitu. Oke, kita putus aja kalau gitu. Loh kok kamu gitu sih? Masa kamu tega mutusin aku karena aku itu nggak TF kamu lagi? Semua uangku aja udah aku kasih ke kamu loh. Ya salah kakak sendirilah ngasih semua uang kakak ke aku. Lagian ya, kakak tuh udah janji bakal TF ke aku tiap bulan. Aku tuh sebagai cewek ya, nggak bisa lah kalau cuma dijanjiin doang. Kalau kakak emang udah nggak bisa TF aku lagi ya udah kita putus aja, susah amat sih. Hahaha, aku kan udah dapet tuh semua uang yang dia punya. Jadi buat apa juga lama-lama aku pertahanin cowok jelek kayak gini? Mana katanya bisnisnya lagi bermasalah. Ntar yang ada dia minta balikin lagi semua uang yang udah dia kasih ke aku. Kak, berarti ya mulai sekarang kita putus dan jangan pernah kakak temuin aku lagi. Bye. Mel, tunggu. Ya ampun, sial. Aku kira dia itu bakal jadi cewek yang setia dan nge-support aku di saat aku lagi terpuruk begini. Tapi nyatanya dia malah cuma manfaatin kekayaanku doang selama ini. Sebenarnya aku itu gak sadar sih. Cuma ya gimana, dia itu terlalu cantik dan good looking deh. Jadi aku gak bisa nolak ketika dia tuh minta TF atau minta beliin barang. Aku jadi sadar. Ternyata cantik dan good looking itu bukan segalanya. Andai aja aku tuh sadar lebih cepat, mungkin aku itu gak bakal dimanfaatkan kayak begini deh. Tapi mau gimana lagi, sekarang semuanya udah terlanjur, semua uangku udah aku kasih ke dia. Sedangkan aku udah gak punya uang dan bisnisku udah mulai hancur. Sementara itu, Hahaha, ternyata enak juga ya manfaatin laki-laki kaya. Punya wajah dan cantik dan good looking gini amat menguntungkan ternyata. Jadi aku bisa punya banyak uang tanpa harus capek-capek kerja. Aku manfaatin aja terus laki-laki kaya. Berarti sekarang aku cari target selanjutnya nih. Ya ampun, itu kelihatannya ada om-om kaya raya. Mana mobilnya mewah banget lagi. Aku coba caper dan deketin deh. Siapa tahu kan dia bisa jadi mangsa aku yang selanjutnya. Duh ya ampun, kakiku sakit banget. Kayaknya terkilir deh. kamu tidak apa-apa. Ini om, kayaknya kakiku terkilir. Soalnya dari tadi aku tuh jalan kaki. Aku udah coba pesen ojek online dan juga taksi online. Tapi gak ada yang mau ngambil orderanku. Kasian banget sih kamu itu cantik-cantik begini. Kok gak ada yang mau ngambil orderan kamu sih? Sini biar om yang nganterin kamu pulang. Yang bener om, tapi kan kita baru aja kenal. Emangnya om gak takut gitu
kalau saya tuh penipu. Ih, Oma bisa aja. Tapi saya nggak enak Om, kita kan baru kenal. Masa udah mau langsung dianterin? Apalagi kelihatannya mobil Om itu mewah banget. Ntar saya malah jadi ngotorin mobil mewah Om itu. Ha, mana ada penipu cantik kayak kamu begini, Dek. Sudah, gak usah pakai acara tidak enak. Lagian ya cewek secantik kamu itu, mana mungkin kan mau ngotorin mobil mewah saya. Udah ayo masuk, saya antarkan. Oh ya, ngomong-ngomong kita belum kenalan nih. Kenalkan, nama saya Doni. Kamu bisa kok panggil saya Om Doni. Walah, iya Om Doni. Kalau nama saya Amel. Wah, nama kamu cantik ya. Kayak orangnya. Om bisa aja deh. Duh, kayaknya kakiku makin parah deh terkilirnya. Kamu nggak apa-apa, Mel. Apa mau Om anterin ke tukang pijit dulu? Nggak usah Om. Soalnya nanti orang tua saya malah jadi marah. Katanya sih saya nggak boleh asal pijet. Jadinya ntar mungkin pijetnya di tempat langganan saya. Tapi saya nggak punya uang buat bayar pijet di tempat langganan saya itu. Soalnya mahal. Ya ampun, kamu kasihan banget ya. Udah, ini Om kasih uang buat biaya kamu pijet di tempat langganan kamu itu. Nggak usah Om, saya jadi nggak enak. Kita kan baru kenal. Om itu udah baik hati banget loh. Udah mau nganterin saya. Masa Om juga mau ngasih uang ke saya sih? Udah nggak usah pakai acara tidak enak. Ambil nih. Apa sih yang nggak buat cewek secantik kamu ini? Ya ampun, makasih banget ya Om. Sejak saat itu Amel pun terus memanfaatkan Om Doni untuk memberikannya uang. Duh, ternyata kali ini laki-laki yang aku manfaatin lebih kaya raya. Aku nggak nyangka loh, ternyata Om Doni itu bos tambang. Untung banget deh aku bisa deketin bos tambang kayak Om Doni. Untung aja, pas itu aku pura-pura terkilir, jadinya bisa modus sama dia. Sekarang mending aku minta TF lagi deh. Aku telepon dulu kalau gitu. Halo Om Doni, TF aku dong. Uang aku udah habis nih buat belanja kemarin. Wah, uang yang Om kasih kemarin udah habis ya? Ya sudah, langsung Om TF ya. Nah, udah nih, Om TF ya. Wah, makasih ya Om. Ini banyak banget loh. Selama ini Om tuh selalu nurutin apa yang aku minta dan rajin ngetransfer aku. Ya dong, pastinya. Tapi kalau Om minta sesuatu ke kamu, kamu bakal ngasih nggak kira-kira? Emangnya Om mau minta apa dari aku? Aku kan gak punya apa-apa Om. Ya, Om mau minta jatah sama kamu lah. Duh, mampus. Nih Om-Om udah berani minta yang kayak begituan. Gila aja. Ya gak sudi lah aku nyerahin kesucianku buat Om-Om jelek kayak dia. Dia mah punya banyak uang doang. Kalau tampang mah jelek banget. Mel, kok kamu malah diam saja sih? Gimana kamu mau nggak ngasih jatah ke Om? Loh, Om kok malah kayak gitu sih? Aku kira Om tuh tulus loh sama aku. Ternyata Om selama ini ada maunya ya. Jujur aku kecewa banget sama Om. Udahlah Om, mending sekarang kita gak usah berhubungan lagi. Mel, halo. Ya ampun, sudah dimatiin saja. Emangnya salah ya aku minta kayak begitu, padahal kan selama ini aku sudah TF dia banyak banget. Sial, apa selama ini aku cuma dimanfaatin doang ya? Sama tuh cewek, aduh, mana nomorku langsung diblokir lagi. Hahaha, dikira aku tuh cewek goblok apa ya? Mau asal nyerahin kesucianku sama Om-Om jelek? Ya nggak mungkin lah. Untung aja aku udah manfaatin Om Doni sebaik mungkin. Jadi ya aku udah bisa dapat banyak uang dari dia. Dan untung juga pas Om Doni nganterin aku nggak minta anterin di alamat rumahku yang asli. Jadinya dia nggak bakal tahu di mana alamat asliku. Hahaha. Udah lah, mending sekarang aku shopping-shopping aja di mall. Sebentar. Kok kayak ada bau kebakar ya? Pak, Bu. Ya ampun, bapak sama ibu kan lagi pergi kondangan tadi. Astagfirullah, kok tiba-tiba rumahnya kebakar sih? Kebakar kenapa coba? Apa gara-gara tadi aku bikin mie lupa matiin kompor ya? Tolong, ya ampun, aku harus keluar nih dari rumah. Astagfirullah, tiang rumah yang kebakar nimpa aku. Sakit, tolong, aku belum mau mati, tolong. Amel pun tewas terbakar.